Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau membahas ya dari Lembaga Perlindungan Konsumen, mau membahas tentang apa sertifikat jaminan fidusia yang sekarang marak banyaknya debt kolektor ya, tapi kebanyakan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Sertifikat fidusia lahir, satu hal penting, jaminan fidusia di dalamnya Anda harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia agar nantinya bisa diresmikan oleh pihak notaris. Pembuatan jaminan fidusia ini dilakukan agar bisa melindungi di setiap para pihak, baik itu pihak kreditur, debitur, secara hukum yang legal dalam proses eksekusinya, sehingga setiap pihak bisa terhindar dari berbagai hal dan juga kejadian yang tidak mereka inginkan. Untuk pihak yang memberikan jaminan seperti leasing, sertifikat jaminan fidusia ini mampu memberikan kekuatan hukum agar bisa bertindak dalam mengambil dana yang dijadikan jaminan. Bahkan pihak bank bisa memperoleh dukungan yang legal dari para aparat hukum dengan membuat surat eksekusi dan pengamanan dalam prosesnya, sehingga bank bisa melakukan kegiatan eksekusi secara aman dan legal tanpa harus mengkhawatirkan berbagai masalah seperti pengajuan tatanan hukum dan lain-lain. Sedangkan untuk para peminjam, sertifikat ini memiliki peran yang penting dalam melindungi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak bank yang ingin menyita benda yang dijadikan sebagai jaminan, karena adanya eksekusi di dalamnya. Padahal dalam melaksanakan proses eksekusi ini harus diatur secara sedemikian rupa dan ada perhitungan yang harus dipertimbangkan, seperti jumlah cicilan hutang yang sudah dibayar, sebagian sampai status kepemilikan benda pun seharusnya sudah menjadi bagian pinjaman lagi. Tuh ya. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan, karena debitur sendiri sudah melakukan uang muka ataupun cicilan ya, contohnya. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan ada juga jaminan fidusia yang hanya dibuat dan juga disetujui oleh setiap pihak yang terkait tanpa harus mendaftarkan serta meresmikannya pada pihak notaris. Jaminan fidusia yang tidak diresmikan oleh pihak notaris ini disebut juga sebagai akta di bawah tangan ya, di bawah tangan, dan memang berlaku sebagai suatu perjanjian yang sah juga. Namun jaminan fidusia, ini saya diperjelas ya. Namun jaminan fidusia yang hanya mempunyai akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan dan juga dukungan hukum yang sah ya, kalau di bawah notaris. Maka kadang-kadang ada
di bawah tangan, jadi fidusia sepihak. Baru ada masalah, baru dibikin fidusia. Padahal menurut hukum, waktu teken kontrak kredit antara debitur dengan kreditur, harusnya itu didaftarkan langsung, jadi sesuai tanggal yang ditetapkan oleh debitur ataupun kreditur sendiri. Jadi jangan seolah-olah ada masalah, debitur tidak membayar, telat angsuran, perusahaan seenaknya aja bikin opini atau bikin sistem dokumen yang sepihak, jadi fidusianya menyusul. Itu cacat hukum ya, maaf. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses eksekusi fidusia yang tidak tahu belum didaftarkan akan mengarah pada konflik dan salah satu pihak berpotensi besar mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan sebagai suatu perjanjian yang sah. Jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan memang bisa dijadikan sebagai bukti yang sah di meja hijau. Tapi harus ada garis bawahi bahwa proses hukum yang dilalui dalam hal ini akan cukup panjang dan justru memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi intinya, sebagai kreditur jangan sampaikan masalah udah timbul baru dibikin fidusia. Itulah ya. Untuk itu, agar bisa menghindari berbagai hal tersebut, harus dibangun dengan kesadaran untuk meresmikan jaminan fidusia agar bisa mendapatkan kekuatan dan juga pelindungan hukum yang sah. Oh ya, sah juga di bawah tangan ya. Cuma kekuatan hukumnya kurang maksimal. Khususnya untuk Anda sebagai kreditur yang memiliki status sebagai jaminan dan dari pihak lembaga keuangan yang mana kedudukan dan juga kekuatan tentu lebih lemah, sehingga bisa terjadi perlakuan secara sepihak saja oleh pihak lembaga keuangan. Mendaftarkan dan meresmikan sertifikat jaminan fidusia memang terlihat merepotkan karena harus berurusan dengan setiap pihak. Tapi demi keamanan dan juga pelindungan di masa depan, maka pengorbanan waktu dan tenaga awal memang harus dilakukan oleh beberapa pihak. Hak cara eksekusi dari fidusia. Saat pihak peminjam tidak bisa membayar uang pinjamannya atau istilahnya pembayaran macet, maka pihak pemberi jaminan bisa mengambil kepemilikan barang untuk bisa dieksekusi dengan sertifikat fidusia yang ada. Tapi eksekusi yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara begitu saja karena harus memenuhi berbagai aturan yang sudah tertulis di dalam sertifikat fidusia yang saya terangin tadi. Sebelum pemberi pinjaman melakukan eksekusi barang jaminan, ada beberapa syarat yang memang harus dilakukan oleh pihak pemberi jaminan, yakni dengan memberikan surat peringatan ya, kepada pihak peminjam.
Bila pihak memberi pinjaman mengabaikan surat peringatan tersebut, maka pihak pemberi pinjaman bisa memberikan surat peringatan untuk yang kedua kalinya. Jika memang masih tidak direspon, maka pihak pemberi jaminan baru boleh melibatkan surat kuasa eksekusi. Ketika melakukan kegiatan eksekusi, maka pemberi pinjam sudah seharusnya turut membawa sertifikat fidusia dan juga surat eksekusi agar tidak terjadi bentuk kesalahpahaman dan juga perselisihan saat melakukan eksekusi. Eksekusi ini harus dari pihak pemerintah yang berwenang seperti pengadilan, kepolisian. Nah, jadi tidak gampang ya saudaraku untuk mengeksekusi barang jaminan, apalagi karena semua antara debitur dengan kreditur itu punya hak hukum yang sama. Ya, contohnya satu, debitur pegang BPKB, kreditur pegang BPKB, debitur pegang kendaraan. Mungkin begitu. Ini pemahaman cuma beberapa menit saja, tapi ini mudahan berguna ya bagi orang yang suka minjam kredit gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.